Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaro Songha. Perjalanan saya menelusuri jejak-jejak keturunan bangsa Belanda masih terus berlanjut. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan generasi keempat dari keturunan bangsa Belanda yang masih tersisa di Pringsewu. Lalu, bagaimanakah generasi keempat dari keturunan bangsa Belanda ini masih bisa bertahan? Mari ikuti perjalanan saya. Oke. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Safira. Safira, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, oke. Nah, guys, jadi sekarang saya sudah dengan Safira de Meyer yang merupakan generasi keempat dari keturunan bangsa Belanda yang masih tersisa di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Nah, kita ingin tahu lebih dalam lagi dan kali ini saya akan berbincang-bincang lebih dalam lagi dan langsung saja saya akan berbincang-bincang dengan Safira. Oke, Safira, sebagai salah satu generasi milenial ya di era milenial ini, dan di dalam dirimu masih ada terah keturunan Belanda gitu kan ya. Sebenarnya kamu tahu nggak kalau dalam dirimu itu ternyata masih ada keturunan-keturunan Belandanya? Ya, tahu. Karena dari kecil kan ibu sering cerita gitu kan kalau Mbah Papinya Vira itu orang Belanda gitu, dari Belanda sana. Itu cuman nggak pernah cerita-cerita aja. Sama teman-teman nggak pernah cerita. Tapi kalau mami ataupun ibumu sering bercerita? Sering. Kalau Sering ibu banget. emang sering cerita. Oke. Apapun cerita. Oke, nah berarti sejak SD kamu sudah tahu bahwa dalam dirimu mengalir keturunan Belanda gitu ya. Dari opanya siapa namanya? Edward de Meyer. Johnny Edward. Iskandar Indonesia. Oke, nama Indonesianya Johnny Iskandar, kemudian nama Belandanya itu Edward de Meyer gitu kan ya. Nah, terus kamu berusaha untuk mencari informasi lebih dalam, mungkin melalui media sosial atau melalui internet seperti itu? Ya, dulu kan zaman ibu cerita itu pas Vira masih SD. Masih SD sekitar tahun berapa? Kelas 6 kali 12 tahun, 11 tahun. Kelas 6. 2011. Oke. 2011, 2010. Berarti kamu umurnya sekarang sekitar 21. 21 tahun. Wow, Safira masih muda sekali ya, masih 21 tahun ya. Oke. Pada saat kelas 6 SD gitu kan ya, tahun 2011, kamu berusaha untuk mencari-cari di internet. Apa yang kamu dapatkan di internet tentang Marga de Meyer ini? Kalau untuk dulu sedikit sih ya, karena de Meyer mungkin nggak terlalu Familiar. jadi nggak ada informasi lebih yang didapetin gitu. Iya. Jadi cuma dari cerita ibu aja tahu. Oke, Nafir, lalu apa yang kamu dapatkan, cerita apa yang kamu dapatkan dari ibumu tentang kakekmu yang berasal dari Belanda, masih ada keturunan Belandanya? Kalau dulu kan ibu, karena Vira masih kecil dulu ya ceritanya, ya Mbak Papi itu orang Belanda, kayak gitu, dari Belanda sana. Di sini jadi tenaga medis gitu. Ketemu sama Mbak Ibu itu perawat, kayak gitu cerita kan. Terus ya sebatas itu aja sih. Terus punya keluarganya di Belanda, diajakin sebelum ada ibu itu diajakin ke Belanda, cuman Mbah Papi itu lebih milih tinggal di Indonesia gitu, jadi nggak pernah balik lagi ke Belanda. Jadi untuk keluarga-keluarga yang di Belanda juga kurang tahu yang di sini. Jadi nggak tahu, terputus kontak dengan keluarga-keluarga di Belanda ya. Oke. Nah, terus ada kenangan-kenangan apa kamu dengan opamu? Kalau untuk sama Vira kan karena Mbak Papi itu dulu meninggalnya pas Vira sebelum usia 1 tahun. Cuman emang sempat ketemu karena Vira umurnya belum setahun kali ya, jadi belum ada ingatan-ingatan Iya. sih. Hanya lihat di foto. Oh, hanya lihat di foto-foto di album tentang Mbah Papi ini gitu. Oke. Terus kalau dengan Mbah Mami yang berasal dari Jawa, pernah nggak Mbah Mami cerita tentang mungkin dulu kebiasaan-kebiasaan Mbah Papi yang dari Belanda gitu kan ya, tentang mungkin dari segi makanannya, dari segi budayanya, pernah diceritain nggak? Kalau untuk Mbak Ibu sendiri nggak pernah cerita sih, yang sering cerita kan ibu. Apa-apa kan ibu yang cerita. Kalau sama Mbak Ibu
Nggak pernah cerita apa-apa. Cuman emang deketnya sama ibu, deket banget. Oh, kalau sama mbah ibu deket, tapi mungkin cerita-cerita biasa ya. Kalau untuk cerita tentang jejak-jejak keturunan Belanda dan kebudayaannya itu jarang sekali Dari diceritakan. ibu aja. Oke, nah kamu sebagai generasi milenial ya di era milenial kan, gitu kan ya, tetapi masih ada terah Belandanya gitu kan. Eh, Kamu ngerasa ada sesuatu yang berbeda nggak dalam dirimu? Sedikit sih mungkin. Sedikitnya kalau yang kamu rasakan di apanya? Kalau misalnya teman-teman tuh sering nanya aja gitu, Vira ini orang apa sih kayak gitu. Cuman kadang Vira lebih sering jawabnya orang Jawa, karena kan dari kecil juga kan mbak ibu kan sama mbak ibunya lebih banyak waktunya, jadi mbak ibu karena mbak ibu orang Jawa, Vira ngomongnya orang Jawa, dan kebetulan bapaknya Vira kan orang Sunda, jadi kalau itu jawabnya ya Vira orang Jawa, bapak orang Sunda gitu. Oh gitu. Jadi Kenapa? Vira nggak pernah ngomong. Oh gitu. Kenapa kamu tidak mau mengungkapkan jati diri kamu yang sesungguhnya gitu kan ya? Sebagai keturunan Belanda gitu. Apakah kamu merasa takut dibully gitu atau Enggak apa? sih, kalau untuk dibully enggak, cuman lebih enggak aja. Enggak mau bercerita tentang itu. Kalau ada yang nanya, misalnya kayak jawabnya dari siapa, kita jawabnya dari mbak ibu, terus nanya lah kakeknya gitu. Nah mungkin baru dia cerita kakeknya orang Belanda kayak gitu. Nanti mereka kaget. Oh gitu. Jadi temenmu kaget shock gitu. Ah, kamu Belanda gitu. Iya. Oh gitu. Jadi biasanya teman-teman kamu yang mungkin dia keponya dalam banget nih gitu kayak aku ya. Iya. Itu shock gitu, kaget gitu. Iya. Terus ya nanti minta ceritain kok bisa gitu. Kok kakeknya orang Belanda sih, tapi nggak pernah cerita gitu. Dari mana? Nanti Vira ceritanya kayak yang ibu ceritain aja. Ya. Baru nanti teman-temannya jadi tahu gitu bahwa kamu adalah masih ada terkah Belandanya gitu kan ya. Oke. Nah, terus di era milenial seperti saat ini keterbukaan informasi begitu luas gitu kan ya. Apakah kamu ada niat kayak untuk mencari apa ya, keluarga papi atau keluarga Mbah Papi maksudnya ya, keluarga Mbah Papi yang ada di Belanda gitu untuk bisa dipertemukan lagi gitu, atau kayaknya ini susah banget gitu atau gimana? Ya walaupun susah, mungkin nanti nyari sih sama mbak-mbak yang lain, sepupu-sepupu yang lain mungkin. Kan kayak Mbak Ari kan udah pakai nama itu, siapa tahu membuka peluang kan buat saudara-saudara jauh di sana. Iya. Terus kalau kamu di media sosialmu kamu juga pakai nama De Meyer juga? Enggak. Jadi tetap hanya nama kamu aja? Iya, nama asli dari baca. Oh, kenapa nggak mau mencantumkan marga De Meyer di belakangnya? Biasanya kan orang akan lebih senang kan, lebih bersyukur dengan misalkan kalau ada keturunan-keturunannya Belanda, misalkan ada, kalau yang saya pernah temui ini ada marga Willems, ada marga Kok, ada Van der Linde, gitu kan, ada Kohler gitu kan. Nah, kamu nggak berniat untuk mencantumkan marga De Meyer di belakang namamu untuk di media sosialnya? Enggak. Karena ya itu teman-teman kan nggak ada yang tahu gitu. Viranya nggak pernah cerita, jadi enggak sih. Jadi kamu ngerasa aneh aja kalau misalkan kamu mencantumkan nama itu? Iya. Karena Nanti pasti pada nanya. Oh, nanti bakal pada nanya ya, langsung viral gitu ya. Oke. Nah, terus kalau dari Mbah Papi kan memang tidak ada kenangan-kenangan gitu kan ya. Kamu hanya bisa melihat foto-foto dan juga cerita dari Mami gitu kan ya. Kalau dari mungkin saudaranya Mami, entah itu budenya, pakdenya atau pamannya, ada pernah dapat cerita apa dari mereka tentang Papi? Ya kalau dari Bude kan memang deket sama Bude, kebetulan deket sama Bude. Ya sama aja kayak ibu ceritanya. Dulu kalau Mbak Papi pulang tuh suka dibawain roti-roti gitu katanya. Oh betul, itu pasti kata Bu Nani. Iya, suka cerita juga sama kayak ibu. Oh gitu, iya sih, kalau Bu Nani juga dia cerita katanya waktu kecil itu, ya jadi Bu Nani itu adalah budenya Safira ya, Nani De Meyer gitu kan ya. Itu adalah ibunya dari Ari De Meyer ya. Oke, nah jadi Bu Nani juga cerita katanya dulu waktu kecil sering dibawain roti ya sama papinya ya. Iya. Betul. Papi kalau pulang kerja dinas bawa roti, terus nanti anaknya dikasih uang 100 rupiah semua. Dikasih uang itu ibunya Safira yang ikut nimbrung ya. Oke. Nah, jadi ini ya Fir. Terus Fir, kalau kamu melihatnya nih di
di era-era milenial kayak gini, sebagai anak-anak milenial juga, dari tadi aku ngebahas bolak-balik milenial karena menurutku ini penting sekali gitu kan ya, untuk kita mengetahui jati diri kita, bukan untuk apa gitu, tapi kita setidaknya tahu dari mana kita berasal, akar kita kan, akar keluarga kita dari mana gitu kan, sehingga kita juga tidak kehilangan dari silsilah kita gitu kan. Nah, kalau sekarang gitu, kamu melihatnya bahwa kalau misalkan zaman dulu gitu kan ya, orang akan terframe bahwa semua orang Belanda itu adalah penjajah, orang Belanda itu adalah orang yang jahat gitu kan ya. Nah, kalau kamu mendengar cerita dari mami kamu, bagaimana sih sosok Papi Edward de Meyer ini? Dia sosok yang seperti apa? Ya karena Mbak Papi seorang tenaga medis ya, terus tenaga medis kan pekerjaannya kan mengobati orang sakit gitu, jadi kan pasti baik kan mengobati orang sakit kayak gitu, dan imbalannya juga nggak minta apa-apa, seikhlasnya aja kan, kata ibu. Jadi kalau misalnya banyak yang cerita orang Belandanya seperti itu, kalau di Vira ya Mbak Vira nggak kayak gitu. Enggak ya, karena memang Mbak Vira juga datang ke sini juga pada saat Indonesia sudah merdeka ya, kemudian ditugaskan ya di sini ya untuk membantu masyarakat Indonesia supaya masyarakat Indonesia yang mungkin terjangkit penyakit bisa diobati gitu kan ya, gitu ya, melalui mbahnya ya gitu. Oke. Nah terus yang ini kutanyakan lagi Vir, tentang kamu sekarang kuliah di mana? Kuliah di Untirta. Untirta, jurusan? Ekonomi. Ekonomi, murni atau pendidikan? Ilmu ekonomi. Pembangunan. Oh berarti, pembangunan, apa EP ya? Iya. Ekonomi pembangunan ya, oke. Nah berarti nggak ada kaitannya ya dengan dengan kalau kita mau nulis tentang sejarah gitu kan ya? Oke. Kamu nggak berniat untuk ngambil waktu itu dulu, waktu sebelum masuk ke EP gitu, nggak berniat masuk ke sejarah gitu untuk menelusuri jejak-jejak ini? Nggak ada. Oke. Terus kalau kayak sekarang gitu, kamu kayak pernah bertemu dengan kayak orang-orang yang ahli ataupun orang-orang yang biasa meneliti tentang keturunan-keturunan dari Belanda gitu, pernah ketemu nggak sama mereka? Enggak. Oh gitu. Nah seandainya Vir, kamu diberikan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang memang fokus pada penelitian tentang jejak-jejak keturunan bangsa Belanda gitu, yang memang dia sudah ahli nih gitu kan ya, apa yang ingin kamu tanyakan ke mereka gitu seandainya kamu dipertemukan gitu? Ya mungkin silsilah keluarganya di sana ya, de Meyer, karena kan memang minim banget ceritanya informasi di sini, betul, karena cuma Mbak Papi yang kesini kan. Iya sih betul, itu paling penting sih, to the best answer menurutku gitu kan ya, karena kita harus tahu silsilah gitu ya, mungkin silsilah tentang keluarga de Meyer. Siapa tahu di luaran sana, maksudnya di luar Lampung ada juga marga de Meyer ya kan, mungkin Papi punya saudara lagi dari siapa gitu kan ya, ternyata masih bisa dipertemukan gitu kan ya. Oke, dan semoga melalui media sosial ini, salah satunya melalui YouTube kali ini, itu bisa membuka celah yang selama ini tertutup rapat gitu kan ya. Semoga bisa sedikit, celah itu bisa sedikit mencair dan terbuka, sehingga jejak-jejak keturunan-keturunan bangsa Belanda itu masih bisa bertemu kembali. Bukan untuk apa-apa, tapi untuk ingin mengetahui silsilah keluarganya dan saudara-saudaranya yang mungkin entah ada di mana sampai saat ini ya Fir ya. Oke, Fir, terima kasih sudah mau bincang-bincang bareng dengan saya. Mungkin terakhir, apa closing statement dari kamu untuk anak-anak muda Indonesia, anak-anak milenial yang menonton video kali ini? Ya, biasanya untuk sesama milenial lakuin hal yang kecil, menurut kita itu mungkin aja bisa bermanfaat untuk yang lain, untuk hal yang besar, gitu. Oke, Fir, terima kasih ya sudah mau ngobrol-ngobrol bareng saya. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video kali ini bisa membuka cakrawala Anda tentang ragam rupa manusia yang ada di Provinsi Lampung. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.